Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Nah, Lause mau tanya nih, siapa yang hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Mari Kita Bersitaria. Ingat ya adik-adik, bukan cuma setiap hari Minggu kita memuji Tuhan, tapi harus setiap hari. Setiap pagi kita bangun, kita berdoa dan kita memuji Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Lause yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau kembali mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk kembali memuji nama-Mu. Kau pimpin ya Bapa sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya, di sini ada yang pernah merasa sedih nggak? Ada yang pernah merasa senang? Terus apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik mengalami itu? Kalau Lause, ketika Lause merasa sedih, Lause akan berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Lause merasa senang, Lause tetap mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, kita harus tetap bersama-sama dengan Tuhan walaupun kita sedih, walaupun kita senang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Arman. Sebelum itu kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Karena dengan baca kitab suci kita bisa bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Hari
Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam kesempatan minggu ini ya. Kita boleh sama-sama konsentrasi, boleh sama-sama fokus mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, gimana kabarnya semua? Baik-baik saja kan? Semua masih sehat-sehat? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dan firman Tuhan pada siang hari ini, yuk kita sama-sama terlebih dulu datang pada Tuhan dalam doa. Kita bersama-sama berdoa ya. Bapa, kami bersyukur karena Engkau terus memelihara dan menolong kami. Dan pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu, bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa sendiri boleh menolong setiap kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapak kiranya memberkati Lausa yang akan bercerita dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, nah adik-adik, yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Buat yang belum membawa Alkitabnya, ayo dipersiapkan. Kita buka sama-sama, kita siapkan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-19. Yuk kita buka dan kita siapkan ya. Nah, Lausa akan memulai ceritanya. Jadi begini adik-adik. Waktu itu ya, di Israel, di Yerusalem banyak orang yang sukacita, banyak orang yang senang, banyak orang yang bergembira. Aduh, kenapa ya? Rupanya adik-adik, mereka berkumpul, mereka memuji Tuhan, mereka bernyanyi, mereka bersukacita. Nah, juga di kota yang lain, bukan hanya di Yerusalem ya pada waktu itu, tapi juga di kota lain, yaitu namanya kotanya kota Damsyik. Ya, di situ mereka juga bersukacita. Orang-orang Kristen yang ada di sana atau pengikut Tuhan Yesus yang ada di sana bersukacita. Mereka memberitakan Injil, bahkan di sana ada yang menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Wah, mereka begitu sukacita, mereka begitu berbahagia. Nah, adik-adik, kenapa ya kok mereka pada waktu itu sukacita dan mereka berbahagia? Oh, ternyata mereka berbahagia adik-adik karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa mereka, gitu ya. Mereka mengalami diampuni dosanya oleh Tuhan. Sehingga mereka boleh bersekutu sama-sama, mereka boleh beribadah sama-sama, mereka boleh belajar saling mengasihi di dalam Tuhan. Nah, tapi adik-adik, tidak semua rupanya orang bersukacita, baik di Yerusalem tadi ya, maupun di Damsyik. Ternyata adik-adik, ada juga orang-orang yang membenci murid-murid Tuhan Yesus. Siapa itu? Oh, ternyata adik-adik, ada beberapa pemimpin agama dan guru-guru agama ya, yang dulunya memaksa Pilatus menyalibkan Tuhan Yesus. Wah, mereka ini yang rupanya ya adik-adik membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini ya. Kenapa? Karena pada saat itu para murid-murid atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini menyebarkan Injil ya, menceritakan kabar sukacita bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ya, Yesus itu sudah menang, mengalahkan maut. Karena itu orang-orang yang dulu menyalibkan Tuhan Yesus ini itu membenci pengikut-pengikut Yesus ini. Nah, adik-adik, cerita pada pagi hari ini, pada siang ini, kita akan sama-sama dengarkan juga tentang satu sosok, satu orang, satu tokoh yang rupanya membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini. Tetapi dia justru nanti kita lihat ya, sangat dikasihi oleh Tuhan, dicari dan ditemukan oleh Tuhan Yesus. Yuk, kita sama-sama buka supaya kita tahu siapa orang ini ya. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Oke. Mungkin setelah adik-adik buka bisa mulai ketahuan ya siapa orangnya, karena di dalam Alkitab ada judulnya. Judulnya adalah Saulus bertobat. Ya, betul sekali. Kita sama-sama akan mendengarkan cerita tentang Saulus.
Ayo adik-adik kita baca ayat yang pertama dan kedua. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Wah, sampai sedemikian jauh dulu kita baca. Adik-adik, siapa sih sebenarnya si Saulus ini? Saulus ini sebenarnya salah seorang Farisi yang pandai. Bertahun-tahun dia belajar agama Yahudi. Tapi adik-adik sayang ya, meskipun dia pandai, meskipun dia banyak pengetahuan, tapi rupanya dia belum mengerti dan belum mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Saulus menganggap Tuhan Yesus itu tukang kayu biasa yang tidak berkuasa mengampuni. Dia itu penjahat yang menghujat Allah, katanya si Saulus, yang dihukum salib. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Nah, itu adik-adik yang ada di pikiran si Saulus ini. Karena itu Saulus membenci pengikut-pengikut Yesus, baik yang ada di Yerusalem, dan tadi ya kita baca ceritanya ya, dia meminta surat, dia mendatangi imam besar untuk meminta surat, ya, untuk apa? Bisa mengejar dan menangkap pengikut-pengikut Tuhan Yesus, ya. Jadi adik-adik, Saulus ini suka menangkapi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dia mencari mereka, menangkap, terus kemudian saya ditangkap, dipenjarakan. Bahkan ada yang disiksa, bahkan ada yang sampai dibunuh. Waduh, serem sekali ya adik-adik ya. Dan anehnya adik-adik, Saulus ini mengira perbuatannya itu menyenangkan Tuhan. Dia mengira bahwa dengan dia melakukan itu, Tuhan akan senang dan berkenan kepadanya. Nah, tadi di ayat yang kita baca, Saulus akhirnya menuju ke Damsyik ya. Wah, dia bangga nih adik-adik. Aku sudah dapat surat dari imam besar untuk bisa adik-adik menangkap, memenjarakan pengikut-pengikut Yesus ini. Orang-orang yang menyebarkan berita tentang Yesus ini mau saya tangkap semua. Gitu adik-adik. Nah, ketika Saulus kemudian sudah mendekati mau masuk ke kota Damsyik, kita baca lagi kelanjutannya ya. Yuk kita buka sama-sama di ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-8. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Wow, jadi adik-adik apa yang terjadi ya? Ketika Paulus sudah hampir tiba di Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang begitu menyilaukan mengelilingi dia. Akibatnya Saulus rebah ke tanah ya. Dan yang penting lagi adik-adik, terdengar suara dari Tuhan sendiri. Gitu ya. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku, kata suara itu. Saulus sampai bingung. Dia bertanya, siapakah engkau? Tuhan. Lalu suara itu berkata lagi, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Waduh, Saulus tentunya kaget, adik-adik ya. Dia mulai sadar, waduh, ternyata apa yang dia lakukan selama ini itu justru menyakiti Tuhan, justru mendukakan hati Tuhan, bukan malah menyenangkan Tuhan. Dan lagi, akhirnya ketika suara itu kemudian menyuruh Saulus untuk masuk ke Damsyik, apa yang terjadi? Kemudian ketika Saulus berdiri, waduh, dia tidak lagi bisa melihat adik-adik. Saulus menjadi buta, sehingga dia harus dituntun oleh orang lain untuk bisa masuk ke Damsyik. Nah, kemudian oleh orang-orang yang di sekitarnya,
Saulus dituntun ke rumah seseorang yang namanya Yudas yang ada di Damsyik. Di sana nanti diceritakan adik-adik kalau kita baca, Saulus duduk di kamar, dia hanya diam saja, dia tidak mau makan, dia tidak bisa minum, dia hanya berdoa di dalam kamar itu ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rupanya si Saulus ini mulai menyadari ya adik-adik ya. Aduh, ternyata yang aku lakukan itu salah. Yang aku lakukan keliru. Aku malah menyakiti Tuhan, menganiaya Tuhan. Gitu ya. Dan sudah berdosa melawan kehendak Allah. Sampai 3 hari adik-adik. Ya, si Saulus ini tidak makan, tidak minum. Nah, yuk kita baca lagi kelanjutannya ya. Di ayat 10 sampai ke 12. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya, kepada si Ananias ya, dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Wah, jadi adik-adik apa yang terjadi kemudian? Tuhan datang dalam penglihatan kepada Ananias dan meminta Ananias untuk pergi ke rumah Yudas dan menumpangkan tangan kepada Saulus. Lalu, apa yang menjadi jawaban Ananias? Oh, kalau kita baca adik-adik, Ananias sempat bertanya kepada Tuhan, loh Tuhan, apakah nggak salah nih? Orang yang namanya Saulus ini, itu suka mengejar-ngejar pengikut Tuhan loh. Itu suka menangkapi orang yang percaya. Mereka atau si Saulus ini suka memenjarakan, menyiksa, menganiaya pengikut-pengikutmu. Lalu apa kata Tuhan? Tuhan kemudian berkata, adik-adik, pada bagian berikutnya, Tuhan berkata, Ananias, pergilah. Karena Tuhan sudah memilih Saulus untuk memberitakan Injil ya, kepada orang Israel, kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja. Mereka yang belum percaya. Wah, kemudian Tuhan juga berbicara. Nanti kita bisa baca ya, di dalam ayat selanjutnya. Tuhan juga berbicara bahwa Paulus atau Saulus ini nanti akan mengalami penderitaan. Wah, akhirnya setelah mendengar jawaban dari Tuhan, Ananias taat. Ananias pergi, Ananias tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, karena pastinya ya, Ananias juga ada ketakutan ya, waduh, jangan-jangan nanti waktu aku datang ke tempat Saulus, jangan-jangan Saulusnya suruh menangkap aku lagi. Saulusnya suruh teman-temannya untuk menganiaya aku. Tapi setelah mendengar apa yang Tuhan katakan, bahwa Saulus ini Tuhan pilih, Tuhan akan pakai, Ananias taat. Ananias mau dipakai oleh Tuhan. Lalu kemudian lanjutannya kita baca ya. Dalam ayat 17 sampai dengan ke-19. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia, Saulus, bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Wow, apa yang terjadi kemudian luar biasa ya adik-adik ya. Ananias pergi menemui Saulus, ternyata ketemu, oh iya benar, ini Saulus ada di rumah Bapak Yudas dan ada di dalam kamar. Kemudian Ananias menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Saulus saudaraku, dia bilang kan. Kemudian Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, itu telah menyuruh aku supaya engkau bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ananias menumpangkan tangannya kepada Saulus, dan selaput yang menutupi matanya Saulus akhirnya gugur dan Saulus bisa melihat lagi. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Saulus pada pagi dan siang hari ini? Yuk, ada yang kira-kira mengerti apa yang bisa kita tarik pelajarannya? Oke, yang pertama, ya, awalnya kita tahu tadi adik-adik ya, Saulus begitu benci kepada pengikut-pengikut Tuhan. Dia tidak mengenal Yesus yang sebenarnya. Dia pikir Yesus
Bukan Tuhan yang mengampuni dosa. Bukan Tuhan yang mengasihi manusia yang berdosa. Dia pikir Yesus hanyalah penjahat biasa yang menghujat Allah yang disalibkan akhirnya. Nah, tetapi ternyata Yesus itu, adik-adik ya, begitu mengasihi Saulus dan mengubah hidup Saulus. Gimana tadi, masih ingat ceritanya? Yesus menampakkan diri melalui cahaya yang begitu menyilaukan tadi ya. Dan ada suara yang berkata kepada Saulus, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini, adik-adik ya, mengubah hidup Saulus. Tuhan berbicara, menyentuh, berjumpa dengan Saulus itu. Bahkan ketika Saulus masih membenci Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Wow, keren ya adik-adik ya. Dan di sini kita belajar bahwa apa yang menyebabkan Saulus berubah? Apakah kemampuannya Saulus sendiri? Tentu tidak ya. Karena Saulusnya kan masih membenci Tuhan. Saulusnya masih ingin menganiaya pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tetapi justru Tuhanlah yang menyentuh, mengubah hidup Saulus. Maka kita belajar adik-adik, serusak apapun ya, sejahat apapun, sejelek apapun seseorang, hanya kuasa Tuhan, hanya Tuhan Yesus sendiri yang sanggup mengubah orang tersebut. Ya, jadi kita perlu bersyukur bahwa Tuhan Yesus Allah yang berkuasa sanggup dan mau mengubah orang pribadi yang mungkin di mata manusia ini adalah orang yang rusak, orang yang jahat, orang yang kejam seperti Saulus. Ya, Tuhan Yesus sanggup mengubah hidup seseorang. Yang kedua, adik-adik, kita belajar apa? Ayo kita sama-sama cek hati kita yuk. Aduh, apakah kita ada kejahatan-kejahatan enggak dalam hati kita seperti Saulus? Oh, mungkin kita tidak punya kejahatan yang seperti Saulus mau membunuh orang lain secara langsung gitu ya. Atau kita tidak mengejar-ngejar pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus. Tetapi mungkin adik-adik, di dalam hati kita ada iri hati sama orang lain. Mungkin dalam diri kita ada sombong. Ya, mungkin kita tidak suka mengalah kepada saudara kita. Mungkin kita maunya diri kita sendiri yang paling diperhatikan atau paling disayang sama mama papa. Kita tidak mau orang lain yang disayang. Tidak mau adik atau kakak kita yang disayang. Ayo, barangkali adik-adik, di diri kita termasuk juga dalam diri Lose, ada hal-hal yang jahat yang kita tahu. Aduh, saya kok terus-menerus ada hal-hal yang buruk ini ya dalam diri kita. Adik-adik, berita sukacitanya adalah, oh, Tuhan Yesus bisa mengubah kita. Tuhan Yesus sanggup memulihkan, mengubah hati Lose, mengubah hati adik-adik juga, ya. Yang ketiga, kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan Lose supaya Tuhan Yesus dan kita semua boleh mengalami juga Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup kita? Ayo adik-adik, kita serahkan hati kita serahkan diri kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Kita meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong ubahkan saya seperti Engkau sudah mengubahkan Saulus. Kita percaya, kita yakin Tuhan Yesus mengasihi kita. Sama seperti contohnya, Tuhan Yesus sudah mengasihi Saulus, bahkan ketika Saulus masih membenci dan menyakiti Tuhan. Tuhan Yesus tetap mengasihi Saulus, tetap mau mencari Saulus. Maka kita percaya adik-adik, kita pun, meskipun kita masih, oh Lose, aku masih ada iri hati, oh aku masih ada hal-hal yang buruk dalam diriku. Tidak perlu ragu-ragu adik-adik. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi adik-adik. Dia mengasihi Lose juga. Mengasihi kita semua. Ayo kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ayo kita datang menyerahkan hati kita. Dan kita minta Tuhan Yesus mengubahkan kita. Amin. Yuk, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita dan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih karena kami boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengubah hati kami yang jahat, untuk mengubah
sifat-sifat kami yang buruk. Engkau sanggup Tuhan, Engkau bisa dan Engkau mau. Karena itu pada siang ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami mau serahkan hati kami, supaya Tuhan ubah, Tuhan bentuk, Tuhan jadikan baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan adik-adik, tetap semangat ya, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Saulus bertobat, kita bisa belajar bagaimana Tuhan mengasihi semua orang, bahkan orang yang telah banyak berbuat dosa. Karena kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Kita nyanyiin setinggi-tingginya lagi. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil mempersiapkan persembahannya, kita nyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Fania. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami sebagai ucapan syukur atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita naikkan pujian. Bapak terima kasih. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa yang baik,
Terima kasih karena Engkau telah memimpin sekolah minggu kami. Ajar kami ya Bapa untuk terus berserah kepada Engkau, untuk dapat lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa, untuk mengetahui begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.